Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sofyan Menanam. Oke, hari ini kita bakal sebenarnya bukan ngasih tips ya, cuman mau ngasih info aja kalau bisa nggak sih Hokianti lokal disambung dengan Hokianti mikro. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, langsung aja kita cek videonya. Let's go. Halo teman-teman, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng merahnya agar Anda dapat mengetahui video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, di depan saya ini udah ada Hokianti lokal ya, atau biasa disebut Carmona retusa kalau nggak salah deh. Nah, dia ciri-ciri daunnya seperti ini dia nih, agak lebar. Sebenarnya sih bentuk daunnya kalau dari bentuknya ya, bentuknya itu nggak jauh beda dengan Hokianti mikro. Nah, kalau lokal tuh bedanya cuma cenderung lebih besar aja sih daripada yang mikro. Tuh, di sini saya punya beberapa batang ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ini punya orang nih, yang 2 ini punya orang nih, yang tiga batang ini punya orang. Udah pesanan orang. Lingkar batangnya lumayan besar sih kalau untuk lokal. Kira-kira ukuran kaleng cat. Nah, banyak yang bertanya sama saya nih, Om, kira-kira bisa nggak sih Hokianti lokal ini disambung dengan Hokianti mikro agar kelihatan lebih beda aja lah, lain pada umumnya, beda pada umumnya gitu. Tuh, Hokianti lokal juga dia ada buahnya juga. Kalau masih mentah itu hijau, kalau udah kematangan ntar dia merah. Cuman kalau dimakan nggak tahu deh saya bisa apa enggak, saya belum pernah makan sih. Nah, sambung pertanyaan yang tadi, kalau kata saya itu bisa, jelas bisa banget, karena saya sendiri udah pernah nyoba nyambung Hokianti lokal dengan Hokianti mikro import. Nah, kalau yang lokal itu kalau di alam Indonesia, kalau nggak salah dia nggak ada di alam Indonesia. Saya kebetulan minta dari temen, terus saya sambung dengan Hokianti lokal ini. Emang batangnya nggak besar-besar sih yang saya sambung, yang ukuran-ukuran kecil aja. Tapi logikanya kalau dengan yang kecil bisa, pasti dengan yang besar bisa. Dengan yang kecil bisa, pasti dengan yang besar juga bisa. Nah, gimana? Kita langsung lihat aja penampakannya ketika sudah disambung. Sorry, kita nggak ada video disambungnya. Oke, di sini sudah ada bahan yang telah kita enters atau kita sambung. Nah, ini daunnya Hokianti mikro ya, cenderung lebih bundar-bundar dan lebih kecil dengan Hokianti yang biasa tadi, atau Hokianti lokal. Nah, ini hasil sambungnya atau okulasinya nih. Nah, tuh bekas saya pakai plastik wrap atau yang biasa disebut plastik cangkok kalau di e-commerce. Nah, kita lilitkan aja, kita sambung ukuran kecil tadinya. Saya kebetulan ini dikasih temen entresannya atau sambungannya. Nah, saya sambung dengan batang Hokianti lokal. Jelas beda kalau dari daun yang kecil dan yang besar itu bedanya ya cuman ukurannya doang sih, ukuran daun. Dan kalau yang besar itu nggak begitu rapat dia dan nggak begitu numpuk kalau dengan yang mikro ini nih. Nah, ada beberapa pohon yang saya sambung nih, kira-kira ada 1, 2, 3, 4, baru 4 pohon yang saya sambung. Rencana ini mau saya jadikan indukan juga. Indukan buat apa? Buat nanti kita stek-stekin atau cangkokin ukuran buat bibitnya lagi, pembibitan lagi, memperbanyak lagi. Jelas tentu untuk kebutuhan pasar atau dijual kembali. Nah, kalau udah disambung itu pasti dia yang batang aslinya atau batang Hokianti lokalnya dia bakal numbuh daun lagi seperti ini nih. Ini ada bagusnya nih, kayak gini kita buang nih. Nah, kita buang-buang biar yang Hokianti sambungannya itu atau yang Hokianti mikronya itu pertumbuhannya lebih bagus, dia nggak mengganggu. Nah, kita buang kayak gini nih, biar nggak mengganggu ke pertumbuhan Hokianti yang mikro atau yang atas yang telah disambung dengan kita. Tuh, ini kan masih batang aslinya tuh, batang asli dari
Hokianti lokal, dia numbuh daun lagi pasti. Nah, lama kelamaan kalau ini nggak dibuang nih, dia bisa kalah. Yang Hokianti mikro itu sambungan atas itu bisa kalah, bisa lama-lama mati. Nah, itu kita buang-buangin dulu. Nah, ini belum saya pindahin ke polybag, sebenarnya sudah bisa pindahin ke lahan ground ya. Sebenarnya sudah bisa pindahin, ini cuman saya belum sempat aja. Belum sempat mindahin ke bahan ground. Rencana ini mau ground, semoga aja pertumbuhannya agak cepat ya. Kalau saya lihat review-review dari youtuber-youtuber yang lain, katanya pertumbuhannya agak cepat Hokianti mikro itu. Pertumbuhannya agak cepat kalau pemupukannya pas dan penyiramannya juga. Ada yang bilang juga untuk setahun pertama doang dia nyiram, seterusnya udah aman, nggak perlu disiram lagi. Nah, ini dia nih bahannya nih. Sorry, nyangkut di pohon kingkit karena lahannya sempit, jadi bertubrukan. Nah, ini bahannya nih dia nih. Tuh. Nah, mungkin para sobat bonsai bisa membedakan ya antara daun Hokianti lokal dan Hokianti mikro. Yang mikro itu jelas dia lebih mengkilap. Kalau menurut saya dia lebih mengkilat nih dibandingkan yang lokal. Ukuran daun juga lebih kecil, dia lebih mengkilat. Nah, oke, mungkin segitu aja info dari kita. Next kita bakal ngasih info yang lebih menarik lagi, info-info seputar bonsai, perawatan, media tanam, apa aja pupuk-pupuk yang diperlukan. Jangan lupa untuk yang baru bergabung di video-video saya, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda mengetahui informasi terbaru dari kita. Ya, salam sehat selalu, jangan lupa menanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.